Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, saudaraku saudariku, al-hadirin wal hadirat, rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama sekali saya mengajak diri sendiri dan mengajak kaum muslimin dan muslimat yang hadir di majlis ini ataupun yang sedang menyaksikan acara ini dimanapun berada, rahimani wa rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah, wa Rabbul Jabaruti wal Malakuti wal Kibriyai wal Azamah, yang telah memberikan kepada kita nikmat yang sangat teramat banyak, nikmat yang sangat mahal, dan nikmat yang sangat teramat banyak dan mahal itu Allah berikan kepada kita setiap hari. Wallahi, setiap hari. Tidak ada berlalu satu hari pun yang kita lalui melainkan kita bergelimang dengan rahmat dan nikmat yang sangat banyak dan sangat mahal itu. Satu di antara sekian banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita dan kita pakai rahmat itu setiap hari, satu saja dari sekian banyak, itu harta dunia sebanyak apapun tak bisa menggantikan posisinya. Anak ulangi, Allah berikan kepada kita nikmat yang sangat banyak dan sangat mahal, beraneka ragam, sangat banyak. Satunya saja di antara sekian yang sangat banyak itu, yang tiap hari kita gunakan, tiap hari Allah berikan, itu posisi nikmat yang satu itu saja, itu tidak bisa digantikan oleh harta dunia sebanyak apapun. Dan itu yang terjadi setiap hari. Wallahi, setiap hari.
Kalau ada di antara kita yang kemudian bertanya, Ustadz, kok saya tidak melihat? Mari kita lihat. Anak katakan tadi, nikmat itu terlalu banyak. Satu saja di antara sekian yang banyak itu tak bisa digantikan oleh dunia beserta kenikmatan yang ada di dalamnya sebanyak apapun. Mau katakan 10 triliun, mau katakan 100 triliun, itu tidak bisa menggantikan posisi satu saja di antara nikmat yang Allah berikan. Dan kita gunakan setiap hari. Contoh yang paling nyata adalah jantung. Contoh yang paling nyata adalah jantung. Bisa digantikan posisi jantung itu oleh harta 100 triliun? Ayo jawab Bapak Ibu. Bisa apa tidak? Nggak bisa. Nggak bisa. Dan tidak hanya jantung. Paru-paru juga sama. Darah juga sama. Tulang belulang yang ada di tubuh kita juga sama. Tak bisa digantikan oleh harta dunia sebanyak apapun. Dan itu kita gunakan setiap hari. Ada lagi nikmat-nikmat yang besar juga, seperti nikmat mata, nikmat bisa mendengar suara, nikmat bisa berbicara, bisa berjalan, beraktivitas dengan tangan. Juga nikmat besar yang orang yang berakal tidak akan mau digantikan dengan harta yang banyak. Biarlah tidak punya harta yang banyak asal dia masih bisa melihat. Biarlah tak punya harta yang banyak, yang penting masih bisa berbicara. Bisa mendengar suara. Insya Allah kalau orang yang berakal dia tidak akan mau menjual matanya walau dihargai puluhan miliar. Insya Allah tidak akan mau. Itu artinya mata itu begitu mahal. Dan bukankah setiap hari kita pakai? Orang yang bakal tidak akan mau menjual lidahnya. Walau mungkin ditawar orang 1 triliun, 2 triliun, dia tidak akan jual lidahnya. Kalau anak tidak mau. Dan anak tidak akan sholat istikharah untuk menentukan tidak mau itu. Biarlah bisa berbicara, walau tidak punya uang 1 atau 2 triliun. Ini dia yang anak katakan tadi, terlalu banyak nikmat-nikmat Allah berikan kepada kita. Satu di antara sekian banyak itu tak akan mampu digantikan oleh harta dunia sebanyak apapun. Dan di antara nikmat Allah yang kita dapatkan tiap hari yang tidak mampu digantikan oleh nikmat dunia sebanyak apapun, harta dunia sebanyak apapun adalah adanya air. Nih air ini Bapak Ibu yang Bapak Ibu lihat sekarang. Bapak Ibu minum barusan tuh. Pakai sedotan. Percaya tidak percaya nikmat air ini tak bisa digantikan oleh harta dunia sebanyak apapun. Saya kira-kira mengatakan yang benar atau hanya halusinasi? Hah? Benar atau tidak sih? Atau Ustadz halu, Ustadz? Masa sih air gini nggak bisa digantikan oleh nikmat harta sebanyak apapun? Ya, ada guna harta sebanyak apapun kalau air dicabut oleh Allah. Apa jadinya bumi ini tanpa air? Apa jadinya kehidupan kita tanpa air? Apa gunanya emas sebesar gunung kalau air tidak ada? Di akhir surat Al-Mulk, Allah berfirman,
Qul ara'aitum in asbaha ma'ukum ghaurah. Katakan kepada mereka, wahai Nabi, katakan kepada mereka, wahai Rasul, bagaimana menurut kalian kalau di pagi hari semua air kering? Air kalian nggak ada lagi, kering, sudah habis. Katakan kepada mereka, tanyakan kepada mereka, apa yang akan terjadi? Kalau Allah cabut di suatu malam, Allah cabut dari kalian satu nikmat berharga yang luar biasa bernama air. Pagi harinya semua manusia bangun, nggak ada lagi air. Habis, kering kerontang. Bumi kering kerontang dari air. Tanyakan kepada mereka. Qul, katakan kepada mereka. Ara'aitum, bagaimana menurut kalian? Itulah nikmat yang Allah berikan kepada kita setiap hari yang tidak bisa digantikan oleh nikmat harta sebanyak apapun. Duduk. Duduk. Namun manusia terlalu mengira nikmat rahmat dan nikmat Allah adalah harta. Kesalahan manusia ada di sana. Sehingga segala sesuatu dinilai pakai duit. Kalau harganya mahal berarti mahal. Kalau harganya murah berarti nggak terlalu penting. Berhubung harga air murah berarti air tidak terlalu penting. Tidak ya akhi. Penting dan pentingnya sesuatu, penting dan tidak pentingnya sesuatu tidak takarannya bukanlah harganya. Itu yang Allah katakan tadi dalam akhir surat Al-Mulk. Bagaimana kalau Allah cabut dari kalian nikmat air? Di suatu malam kalian bangun dari tidur di malam hari, pagi-paginya sudah tidak ada lagi air. Karena malam itu Allah cabut nikmat air. Semua air ghaurah. Ghair dalam bahasa Arab artinya dia turun ke bawah. Ghair dalam bahasa Arab yang sering diterjemahkan kering itu, kering, iya benar kering. Namun ghair secara bahasa Arab keringnya disebabkan dia turun ke bawah sedalam-dalamnya sehingga tidak bisa lagi dicapai oleh manusia. Air kan di bawah, Pak. Diambil dari sumur gitu, disedot dari sumur. Allah jadikan dia turun sedalam-dalamnya sehingga nggak ada lagi air di permukaan bumi. Ada guna apartemen 40 lantai itu? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Bisa diganti tempatnya nggak, Pak? Takut nanti dikira tempat biasa aja. Ngerti maksudnya kan? Iya. Jadi nikmat Allah begitu banyak, satu dari sekian yang banyak itu tak bisa digantikan oleh harta dunia sebanyak apapun, dan itu Allah berikan kepada semua hamba-hambanya. Maka jangan hitung nikmat Allah tergantung harga. Justru kalau kita berpikir dengan baik dan benar dan mencerna dengan baik yang benar, semakin sesuatu itu tidak terlalu penting, semakin dia Allah langkakan sehingga mahal untuk mendapatkannya. Itu justru pertanda bahwa dia tidak terlalu penting. Penting mobil, penting tidak dalam hidup kita, penting ngerti kan? Pentingkah mobil dengan harga 16 miliar? Hah? Nggak penting. Fungsi yang 16 miliar itu sebenarnya terwakili oleh yang 160 juta. Alat transportasi. Ala kulli hal. Maka mari kita bersyukur kepada Allah karena nikmat yang Allah berikan kepada kita banyak. Dan semua kita mendapatkan nikmat yang banyak itu. Dan nikmat itu mahal luar biasa. Di antara nikmat yang mahal luar biasa itu bernama lidah.
Sehingga Allah katakan kepada kita di dalam Al-Quran surat Al-Balad. Lihat surah Al-Balad tidak panjang. Di awal-awal surah Al-Balad Allah berfirman, Alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafat. Masya Allah, hafal sebagian kita. Tidakkah kami telah menciptakan untuk dia manusia, ainain, dua mata? Berarti itu nikmat besar. Kalau tidak Allah sebut. Walisanan. Kami telah ciptakan juga untuk dia satu lidah yang disertai dengan dua bibir. Karena lidah tidak bisa berfungsi apapun kalau tidak ada bibir penyempurna kalimat yang akan dikeluarkan oleh lidah. Lidah dan bibir kompak untuk mengeluarkan kata-kata. Bibir tanpa lidah tidak berfungsi, lidah tanpa bibir juga tidak berfungsi. Jangankan tidak ada bibir, ada celah di antara bibir saja akan membuat suara sulit untuk difahami, kalimat sulit untuk dimengerti. Berarti ini nikmat pendengaran, dan ini nikmat kemampuan berbicara, mengutarakan isi hati. Dan apabila Bapak dan Ibu melihat banyak ayat-ayat di dalam Al-Quranul Karim, Allah Tabaraka wa Ta'ala sering menyebut nikmat mata, nikmat pendengaran, nikmat berbicara, sering Allah sebut. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, dalam kesempatan yang berbahagia ini, Anda dimintakan untuk berbicara seputar lisan, bahaya lisan. Makanya kita dahulukan tadi dari bahasan kita bahwa lisan adalah nikmat besar yang tidak bisa digantikan oleh harta dunia sebanyak apapun. Dan dia adalah sesuatu yang sangat penting dalam hidup kita, sehingga semua kita Allah berikan nikmat lisan. Ustaz, bukankah sebahagian hamba-hamba Allah tidak Allah berikan nikmat lisan kepadanya sehingga dia tidak bisa berbicara? Kita katakan bahwa agar yang punya lisan tahu nikmat lisan, agar yang mampu berbicara tahu alangkah mahalnya nikmat bisa berbicara. Allah mampu menciptakan kita seperti dia. Allah mampu menciptakan kita seperti dia. Namun kita diberikan Allah lisan. Kita diberikan Allah kemampuan untuk berbicara. Berarti kita sedang dapat nikmat yang sangat besar. Dan hukum Allah dilihat dari mayoritas, bukan dari minoritas. Ketika kita mengatakan hamba-hamba Allah berikan nikmat mata, bukankah itu angka mayoriti? Allah Tabaraka wa Ta'ala selalu menjadikan segala sesuatu hukum umum ada pengecualian. Agar Allah membuktikan kepada kita dia mampu atas segala-galanya. Oleh karena itu, ketika Allah memberikan nikmat lisan dan berbicara nikmat lisan kepada manusia, jangan dibantah dengan adanya orang yang lahir tak mampu berbicara. Ini kerjaan manusia-manusia zaman sekarang. Dicari hal-hal yang mayoritas dan ditanyakan kenapa Allah tidak memberikan kepadanya. Ini kerjaan orang sekarang, Pak, aneh-aneh. Sampai ada orang yang bertanya kepada salah seorang ustadz, "Wahai ustadz, kenapa Allah menjadikan sebahagian hewan memangsa sebahagian hewan? Apakah Anda senang melihat seekor kijang diterkam oleh seekor harimau? Bagaimana perasaan Anda kalau Anda adalah kijang tersebut?" Ngapain? Pertanyaan sampai segitu loh ke seorang ustadz loh. Sampai segitunya. Manusia nyari-nyari sesuatu yang inti akhirnya adalah ingin nyalahin Allah. Kenapa Allah membuat sirkulasi
Makanan adalah seekor hewan, harus menerkam seekor hewan harus tewas di terkaman seekor hewan. Untung nggak saya yang ditanya. Kalau saya yang ditanya, saya akan menjawab. Bagaimana perasaan Anda melihat seekor kijang diterkam oleh seekor harimau? Senangkah Anda melihatnya? Anda akan menjawab, Anda ingin saya menjawab sebagai perasaan harimau atau perasaan kijang? Perasaan harimau, Ustaz? Saya nggak tahu, tanya harimaunya. Perasaan kijang, Ustaz? Saya juga nggak tahu, tanya kijangnya. Ada apa perasaan manusia ditanya tentang kijang dan harimau? Aneh-aneh aja. Tapi, aduh. Namun, percaya tidak percaya itu salah satu fenomena zaman sekarang. Mencari yang aneh-aneh, kemudian nyalahin Allah dalam yang aneh-aneh itu. Kenapa dia diciptakan autis? Kenapa dia diciptakan kembar siam? Kenapa dia diciptakan? Itu kan minor. Ini manusia miliaran yang selamat. Kenapa Anda tidak lihat nikmat Allah yang sangat besar kepada miliaran manusia yang sehat walafiat termasuk dirimu? Kenapa dilihat yang minor? Dan Allah, seperti yang Anda katakan tadi, ketika menciptakan suatu dalam bentuk yang umum, ada pengecualian-pengecualian yang Allah kecualikan dan jumlahnya sedikit agar kalian tahu bahwa Allah Maha Kuasa atas segala-galanya. Bukankah semua manusia diciptakan dengan ayah dan ibu? Ada laki-laki dan perempuan. Ternyata ada yang Allah ciptakan tanpa ibu. Laki-lakinya ada, ibunya nggak ada. Ada yang Allah ciptakan tanpa ayah. Ibunya ada, laki-lakinya nggak ada. Dan Allah yang Allah ciptakan tanpa ayah dan ibu. Ada pengecualian-pengecualian. Menunjukkan bahwa Allah Maha Bisa. Tanpa adanya ayah dan ibu pun Allah bisa menciptakan manusia. Manusia pertama yang diciptakan tanpa ayah dan ibu. Manusia kedua yang Allah ciptakan baru tanpa ibu. Tanpa adanya wanitanya. Dari tulang rusuk Nabi Adam. Allah ciptakan Hawa. Baru generasi berikutnya lahir dari ayah dan ibu. Mulai dari anak pertama Nabi Adam sampai generasi Nabi Isa. Di Nabi Isa masih ada satu lagi yang tersisa yang belum Allah ciptakan. Adanya ibu tanpa ayah. Maka Allah sempurnakan pada Nabi Isa. Barakallahu fiik. Allah sempurnakan pada Nabi Isa. Adanya manusia yang lahir dari seorang ibu tanpa ayah. Lengkap sudah. Ada yang tanpa ayah, tanpa ibu, tanpa ayah, dan mayoritas yang lahir baik ayah dan ibu. Allah Maha Bisa. Manusia dan mayoritas ciptaan Allah ciptakan malamnya tidur, istirahat, siangnya beraktivitas. Allah buktikan Allah mampu menciptakan hewan yang terbalik. Justru malamnya dia mencari nafkah, siangnya dia ngorok. Bukan satpam ya. Bukan security. Jadi ketika Allah menciptakan ada manusia yang diciptakan dengan tidak diberikan kepadanya lidah, itu minoritas. Agar kalian tahu bahwa Allah Maha Bisa. Kalau ingin menciptakan kalian makhluk yang tidak mampu berbicara, itu Allah Maha Bisa. Untuk manusia-manusia yang melihat kekurangan yang ada pada saudaranya, itu adalah nikmat yang besar yang ada pada dirinya. Dan semua yang Allah berikan kepada kita di permukaan bumi ini adalah modal untuk mencari akhirat. Semua yang Allah berikan kepada kita di permukaan bumi, dari nikmat-nikmat yang Allah berikan, semuanya A to Z, yang Allah inginkan adalah jadikan dia modal untuk mencari kehidupan baik, terbaik di akhirat. Di dalam surah Al-Qasas ayat 77 Allah berfirman, "Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah." Carilah, gapailah, kejarlah
dengan apa-apa yang Allah berikan kepadamu. Garis bawahi kalimat ini. Menggunakan apa saja yang telah Allah berikan kepadamu, jadikan itu untuk menggapai dan mencari, mengejar ad-daral akhirah, kampung akhirat. Kampung akhirat di sini semua kita tahu artinya secara langsung, tahu artinya banyak adalah surga. Karena di kampung akhirat ada dua, ada kenikmatan dan ada adab. Ketika yang disuruh cari adalah kenikmatan, berarti surga. Jadi nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita sekarang di dunia ini, yang Allah inginkan dengan nikmat itu, agar dengannya kita menggapai kemuliaan, kita mencari kebahagiaan, kita mencapai kemuliaan tingkat tinggi di surga Allah. Itu yang Allah inginkan. Izinkan saya mengatakan kepada kaum muslimin bahwa nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita di dunia, itu Allah inginkan jadikan modal. Modal untuk jualan. Modal untuk apa? Jualan. Yang dibeli dengan jualan itu apa? Surga. Oleh karena itu di dalam Al-Quran kita sering menemukan Allah bicara ibadah itu adalah perniagaan. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum. Sesungguhnya Allah membeli dari orang yang mukminin, dari kaum mukminin, harta-harta mereka Allah beli. Jiwa-jiwa mereka Allah beli. Bayarnya apa? Bi anna lahumul jannah. Allah berikan kepada mereka surga. Ini dalam surat At-Taubah. Dalam surat As-Saff, ya ayyuhalladzina amanu, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim? Hai orang-orang yang beriman, maukah kalian saya tunjukkan perniagaan? Perniagaan. Allah menggunakan kalimat apa? Perniagaan, bisnis. Jual beli yang ada dalam surat Taubah, membeli dan menjual. Maka izinkan Ana untuk mengatakan bahwa, bukan izinkan, Ana selalu menyatakan bahwa nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita itu jadikan modal usaha. Semuanya. Termasuk salah satu di antaranya adalah lidah. Jadikan dia modal berbisnis dengan Allah. Jual dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita itu, agar Allah memberinya dengan nikmat yang lebih besar lagi dari apa yang telah Ia berikan kepada kita di dunia. Termasuk diantaranya adalah lidah. Maka lidah kita ma'asyarul muslimin adalah modal untuk mencari surga. Oleh karena itu kenapa kita disuruh untuk beribadah menggunakan lisan. Sebagian ibadah lisan. Sebagian ibadah anggota badan. Sebagian ibadah harta. Sebagian ibadah gabung-gabung. Lisannya ada, anggota badannya ada. Sebagian ibadah, lisannya ada, anggota badannya ada, lidahnya juga ada. Hartanya juga ada, seperti haji. Ada hartanya, ada anggota badannya, putar-putar, dan ada zikirnya yang diperintahkan. Kalau sholat hanya ibadah lisan dan amal. Tidak ada hartanya di sana. Kalau zakat, murni ibadah harta. Dan yang lainnya. Intinya adalah beraneka ragam nikmat. Sebenarnya itu adalah modal usaha untuk mendapatkan surga. Dalam ayat yang tadi. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, rahimani wa rahimakumullah.
maka gunakan lidah kita untuk hal yang dengannya kita berharap kita bisa mendapatkan perniagaan yang menguntungkan. Apa itu perniagaan yang menguntungkan? Tunjikum min adabin alim. Menyelamatkan kalian dari adab yang sangat pedih. Apa perniagaan yang menguntungkan? Wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Lalu Allah masukkan kalian ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha abada. Kalian akan kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Maka merugilah manusia yang tidak menjadikan nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepadanya untuk bisnis yang menguntungkan itu. Akhirnya dia mendapatkan sebaliknya bisnis yang merugi. Kenapa merugi? Karena dia jual sesuatu yang ada di dunia dengan nikmat yang Allah berikan kepadanya, yang dia beli adalah adab di neraka. Tidak mungkin. Salah satu di antara dua, tak ada tempat yang ketiga. Kalau tidak surga berarti neraka. Di dalam surat Az-Zumar Allah berfirman, "Qul innal khasirin alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah." Katakan sesungguhnya orang-orang yang sebenarnya merugi, orang yang benar-benar merugi yang absolut adalah yang merugi di akhirat, di hari kiamat. Dia dan keluarganya. Alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Yang merugi adalah orang yang merugi dia dan keluarganya pada hari kiamat. Inilah orang yang sebenarnya merugi dalam agama kita. Dan sebenarnya beruntung sebaliknya, lawannya. Namun karena judul yang dimintakan kepada kita adalah bahaya lisan, berarti kita akan berbicara tentang meruginya orang-orang disebabkan oleh lisannya. Berarti lisannya tidak digunakan untuk membeli surga, tapi lisannya digunakan untuk membeli neraka. Ini jual beli sebenarnya. Namun jual rugi yang pada akhirnya beruntung dan jual rugi yang pada akhirnya rugi. Apa yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat. Yang Allah berikan kepada kita adalah modal untuk berbisnis. Gunakan dia untuk modal berbisnis yang menguntungkan. Percaya tidak percaya, Bapak dan Ibu sekarang sedang berbisnis dengan Allah dengan menggunakan telinga. Dan saya sedang berbisnis kepada Allah dengan menggunakan lisan. Nanti giliran Bapak dan Ibu bertanya, sekiranya pertanyaannya by lisan, maka sedang berbisnis dengan Allah menggunakan lisan. Kenapa? Karena itu yang itu cara berbisnis yang kepada Allah, menggunakan lisan untuk hal yang baik. Di dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari sahabat Nabi Mu'adz bin Jabal. Hadisnya panjang tapi kita ambil bagian akhirnya. Karena menjadi syahid dalam hadis ini adalah bagian akhirnya. Kata Nabi SAW kepada Mu'adz bin Jabal, "Wa hal yakubbun nasu ala wujuhihim aw qala ala manakhirihim wa hal yakubbun nasu fin nari ala wujuhihim aw qala ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim." Rasul kita tercinta bersabda kepada Mu'adz bin Jabal, dan perkataan Rasul kepada seorang sahabat adalah perkataan Rasul untuk seluruh umatnya, sama. Karena Rasul tidak diutus untuk seorang manusia, namun Rasul diutus untuk seluruh manusia. Maka perkataan Rasul untuk satu orang manusia adalah perkataan Rasul untuk semua manusia. Karena Rasul tidak diutus untuk beliau saja, orang yang diajak Rasul berbicara. Oleh karena itu perkataan Rasul kepada satu orang sahabat sama dengan perkataan Rasul untuk seluruh umat. Yang muslimnya dan yang kafirnya sama. Karena semua umat Rasul, umat dakwah.
Apakah Nabi Muhammad Rasulnya umat Kristen? Ya atau tidak? Ya. Namun mereka kafir. Allah mengutus mereka untuk seluruh manusia. Allah mengutus Rasul untuk mereka. Sebagaimana mengutus Rasul untuk kita. Sama. Jangan pernah katakan Nabi Muhammad itu Rasulnya umat Islam. Kalau Rasul umat Islam saja, berarti yang tidak Islam tidak wajib mengikuti beliau. Rasul untuk seluruh manusia. Wa ma arsalnaka inna arsalnaka ayat illa kafatan linnasi. Tidak kami utus engkau wahai Rasul kecuali untuk seluruh manusia. Dalam hadis Nabi SAW mengatakan, ma yasma'u bi ahadun min hadhil ummah. Tak ada yang mendengar seruan dakwahku dari seluruh umat ini. Berarti seluruh manusia. Sebagaimana Al-Quran Allah turunkan petunjuk untuk seluruh manusia. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihil Quran hudan linnas. Maka ini adalah petunjuk untuk seluruh manusia, muslimnya dan yang tidak muslimnya. Namun mereka kafir. Mereka tidak beriman. Rasulullah SAW bersabda kepada Mu'adz bin Jabal, wa hal yakubbun nasu fin nari, tidakkah manusia itu terjungkal ke neraka? Ala wujuhihim, wajah yang dahulu masuk neraka, wajah yang paling bawah. Atau qala ala manakhirihim, atau hidung yang paling bawah. Artinya terjungkalnya kepala yang turun. Illa hasaidu alsinatihim, melainkan disebabkan hasil dari lidah mereka, buah dari lidah mereka yang digunakan untuk membeli neraka itu. Maka mayoritas kesalahan yang menjerumuskan manusia ke neraka, mayoritasnya adalah kesalahan menggunakan lidah. Di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, "Aktsaru ma yudkhilun nasan nara." Yang paling banyak membuat manusia, yang paling banyak memasukkan manusia ke neraka. Al-famu wal farju, lidah dan kemaluan. Berarti lidah. Lidah yang pertama kali disebut oleh Nabi. Mulut, lidah dan mulut. Mulut dan lidah, kata-kata. Hadis Nabi yang mulia ini, di dalamnya ada warning untuk kita. Ketahuilah bahwa lidah ini banyak sekali menjadi penyebab manusia masuk ke neraka. Paling banyak menjerumuskan manusia sehingga mereka yakubbu finnari ala wujuhim, terjungkal masuk ke neraka dengan wajah yang lebih dahulu turun ke bawah. Wajah yang pertama kali mendapat sentuhan api. Hal yang paling mulia dari tubuh manusia. Dan Rasul tidak mengatakan itu kecuali agar umatnya hati-hati. Agar kita hati-hati menggunakan lidah kita. Karena dia penyebab utama manusia masuk neraka. Sehingga bagi orang yang memang ingin selamat dari neraka, sangat serius ingin selamat dari neraka, dia harus serius mengontrol lidahnya. Kalau serius mengontrol lidah, Allah yang akan dalam bahasa kita ya, dalam bahasa Indonesia, kiasan bahasa Indonesia. Kalau orang yang serius menjaga lisan, Allah yang turun tangan membenahi amalnya. Allah yang akan memperbaiki amalnya. Itu Allah firmankan di dalam Al-Quran, surah Al-Ahzab ayat 70 dan 71. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida.
Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkan kalimat-kalimat yang benar. Jangan yang tidak benar. Kalau itu kalian lakukan, yuslih lakum a'malakum. Allah akan memperbaiki untuk kalian amal kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan ampuni untuk kalian dosa-dosa kalian. Lihat, Allah yang akan memperbaiki untuk kalian amal kalian. Pilih salah satu di antara dua, mana yang paling hebat. Manusia memperbaiki amalnya atau Allah memperbaiki amal manusia itu. Mana lebih hebat? Allah memperbaiki amal. Allah yang dalam bahasa Indonesia turun tangan memperbaiki amal seorang hamba. Siapa hamba itu? Saya dan Anda. Kita semuanya dan semua manusia. Umat Nabi Muhammad SAW. Siapapun di antara manusia dari hamba Allah Tabaraka wa Ta'ala yang beriman kepadanya, beriman kepada Rasulnya, kepada kitabnya, kepada hari akhir, lalu berusaha untuk memperbaiki lisannya dengan selalu mengucapkan kata-kata yang benar, kata-kata yang baik, memperhatikan apa yang keluar dari lidahnya, maka Allah yang akan turun tangan memperbaiki amalnya. Sehingga berkata seorang salafus salih, Yunus bin Ubaid, kata beliau, saya tidak pernah melihat seorang yang fokus, dalam artinya benar-benar dia orang yang menjaga lisannya. Saya tidak pernah melihat orang yang benar-benar serius menjaga lisannya dan amalnya berbeda dengan pekerjaannya menjaga lisan itu. Nggak pernah. Tapi saya melihat orang yang malamnya rajin sholat, siangnya dia berbuat maksiat. Malamnya tahajud, siangnya dia berbuat maksiat. Dan saya melihat orang yang siangnya berpuasa, malamnya makan yang haram. Saya melihat itu. Namun saya tidak melihat orang yang benar-benar memperhatikan lisannya dan amalnya ternyata berbeda dengan amalnya ternyata tidak, orang yang tidak baik, padahal dia orang yang serius menjaga ucapan lisan. Itu saya tidak temukan, kata Yunus bin Ubaid rahimahullah. Pertanda bahwa, bukti bahwa orang yang benar-benar serius menjaga ucapan lisannya akan terlihat amal yang ikut. Kenapa? Allah yang turun tangan memperbaiki amal. Kenapa berbahaya amal lisan? Satu, dia amal yang gampang. Dua, dia amal yang berulang. Tiga, dia amal yang sering merasa tidak akan dihisab. Empat, dia amal yang sering sekali tak ada yang nuntut. Pertama, dia amal yang ringan. Ringan maksudnya selalu diucapkan, selalu dikatakan, selalu dikeluarkan amal itu. Saking ringannya dia selalu dikeluarkan. Mana lebih berat berbicara dibanding sholat? Mana lebih berat berbicara dibanding kajian? Duduk pergi kajian, mana lebih berat, lebih ringan? Mana lebih ringan? Ngomong atau duduk pergi pengajian? Mana lebih ringan melakukannya? Ngomong itu ringan sekali udah. Amal yang ringan. Sehingga akhirnya akan sering dikerjakan. Karena dia amal yang ringan, akhirnya berulang terus. Bayangkan kalau itu maksiat. Karena dia ringan, diulang-ulang lagi. Diulang lagi. Kenapa? Amal yang ringan. Amal yang mudah. Dan sering sekali manusia lengah dari sisi dia merasa tidak akan dihisap oleh Allah dengan ucapan lisannya.
Sering sekali lengah. Sering sekali manusia itu lalai merasa bahwa apa yang diucapkan oleh lidahnya akan dihisap di yaumil mahsyar. Ketika dia mau maling, dia mungkin pikir-pikir, mau maling enggak nih, mau maling enggak nih, gitu ya. Mau membegal, dia pikir-pikir dulu. Lama pikirnya, begal enggak, begal enggak, begal enggak. Atau dosa-dosa lain lah. Tapi kalau dosa lidah, itu terulang lagi, terulang lagi, terulang lagi. Dan sering manusia lalai dari dia akan dihisap. Yang poin yang keempat, sering kita merasa perbuatan lidah kita nggak akan ada yang nuntut. Contoh gini lah, contoh ringan. Antum kritik Pak Prabowo sekarang, kan nggak merasa dituntut Pak Prabowo kan? Ada nggak yang suka kritik Pak Prabowo, presiden kita? Bukan ada atau tidak. Ada nggak manusia? Ada ya? Banyak atau sedikit? Nah, itu dia. Mengkritik itu hal yang paling mudah. Dan bekerja adalah hal yang paling sulit. Jangan Anda kira Anda mahir mengkritik itu artinya Anda mahir bekerja. Memperhatikan kesalahan orang adalah hal yang paling indah. Membicarakannya hal yang paling lezat. Disuruh berbuat gempor. Tidak bisa berbuat apa-apa. Bukti nyata dalam kehidupan adalah langkah banyaknya penonton yang nonton bola, orang-orang yang mahir main bola, lalu mengkritik permainan dia. Coba dia yang main kalau bisa. Itulah gampangnya mengkritik dan susahnya berbicara. Susahnya berbuat. Intinya adalah, kalau kita ribahi orang, orangnya nggak ada, kita kan nggak merasa dituntut. Dia pun nggak akan nuntut kita. Kenapa? Dia tak tahu kita sedang membicarakan dia. Padahal semua itu akan dituntut. Di akhirat kelak, Allah Maha Bisa memberitahu kepada orang-orang yang telah kita bicarakan, kita gibahi, kita telah digibahi oleh dia. Berapa kali? Lengkap. Dan dia sedang ingin pahala. Ya kan? Ya enggak? Apa yang diharapkan oleh manusia apa yang kita harapkan di surga, di akhirat kelak, sebelum kita dihisap oleh Allah? Pahala toh. Nah, itu dia. Fulan telah menggibahi saya. Berapa totalnya? 150.000 kali. Gudang pahala itu. Eman-eman gak diambil. Kenapa orang itu sampai 150.000 kali? Karena berulang. Berulang. Dan muamalahnya kepada dia 25 tahun. Berulang 25 tahun. Satu hari bisa berulang sekian kali. Wajar angkanya bisa sampai segitu. Ini dari sisi pengulangan. Belum dari sisi bahaya yang diucapkan. Kadang-kadang yang diucapkan itu hal yang sangat dahsyat. Namun karena dia ucapan lisan dianggap ringan. Salah satu bahaya maksiat lisan adalah menjadikan hal yang berhubungan dengan syariat Allah bahan candaan. Agar orang ketawa, agar dia ngebanyol, lalu menggunakan hal yang berhubungan dengan Allah, Rasulnya, dan ayat-ayat Allah. Nggak boleh. Nggak boleh. Itu diantara perbuatan lisan yang sangat berbahaya. Kalau ingin bercanda, jangan sampai menggunakan hal yang berbau agama. Karena agama itu adalah sesuatu yang sangat penting
tidak wajar untuk dijadikan bahan candaan. Tidak boleh malah. Saking pentingnya, Allah utus malaikat Jibril untuk menurunkan agama. Allah pilih malaikat yang paling Allah cintai untuk membawa agama ke permukaan bumi. Dan Allah pilih manusia yang paling Allah cintai untuk menebarkan agama di permukaan bumi. Maka dia suatu yang sangat penting, suatu yang sangat sakral. Jangan pernah dijadikan bahan candaan. Bercanda-bercanda yang lain. Jangan bercanda dengan menggunakan hal-hal yang dia adalah bahagian daripada agama. Dan itu di dalam Al-Quran surat At-Taubah, candaannya orang munafik yang Allah turunkan, la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Jangan lagi kalian nyebut-nyebut alasan i'tidhar. Oh Rasul, kami hanya bercanda, kami tidak serius, obrolan kami hanya obrolan candaan. Innama kunna nakhudu wa nal'ab. Kami hanya ngobrol candaan-candaan ya Rasulullah, tawa-tawa saja, kalimat-kalimat permainan saja ya Rasulullah. Kami tidak serius. La ta'tadiru, jangan kalian ucapkan kata-kata itu. Qad kafartum ba'da imanikum. Kalian kufur setelah iman kalian. Nas tegas. Dan ini kadang-kadang terjadi. Karena itu tadi, karena dia pekerjaan ringan, pekerjaan lidah, dianggap dosa ringan, padahal dosa besar yang bisa membuat orang keluar dari agama Allah. Qad kafartum ba'da imanikum. Kadang-kadang candaan manusia menggunakan hal-hal yang dia adalah agama, menggunakan surat Qul huwallahu ahad misalnya, menggunakan kalimat-kalimat yang ada di dalam Al-Quran atau semacamnya. Mungkin antum lebih tahu atau pernah mendengar orang-orang yang bercanda menggunakan hal yang dia adalah agama. Wallahi, ayah kita dicandain orang, kita marah. Ayah kita. Dan tak ada apa-apanya kemuliaan ayah kita dibanding kemuliaan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Kita akan rela ayah kita jadikan bahan candaan oleh orang. Karena kita memuliakan ayah kita. Maka agama ini lebih mulia daripada ayah kita. Jauh lebih mulia, tidak ada apa-apanya kemuliaan orang tua kita dibanding kemuliaan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tidak pantas sekali, wahai muslim. Perbuatan yang sangat salah, wahai muslim dan muslimah. Kalau bercanda kemudian menggunakan agama Allah. Ini diingatkan oleh para ulama. Kadang-kadang manusia ingin membuat orang lain tertawa, namun materinya materi syariat. Nggak boleh. Hindari itu. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari, wa inna rajula la yatakallamu bil kalimah, la yatakallamu bi kalimah. Kadang-kadang ada seorang laki maksudnya seorang hamba, seorang manusia, laki atau perempuan sama saja, berbicara dengan satu kalimat, satu ungkapan, satu redaksi, min sakhatillahi, dari sesuatu yang dimurkai Allah. Yahwi biha fi jahannam, satu kalimat, satu redaksi yang dia ucapkan ini membuat dia terjungkalnya ke neraka Allah itu 70 kharifan, 70 tahun. Satu kata. Satu redaksi, cukup satu redaksi ini jatuhnya dia ke neraka itu 70 tahun. Satu kata. Satu redaksi, satu kalimat. Namun karena dia di lidah, maka berhati-hati dengan lidah kita. Pagarnya adalah sabda Rasul tercinta riwayat Imam Bukhari dan Muslim.
Pagarnya adalah untuk memagari agar lidah itu tidak tidak sering mendatangkan dosa. Pagarnya adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita amalkan, kalau kita berusaha amalkan, akan membuat perkataan itu tidak terlalu sering mendatangkan dosa. Soal bersih dari dosa 100% itu mustahil. Untuk orang-orang seperti saya dan kita, 100% bersih dari dosa lidah, itu untuk orang-orang seperti kita udah hampir, saya merasa hampir tidak mungkin, mustahil. Entah kalau ada orang-orang yang luar biasa di hadapan anak ini yang bisa menjaga lidahnya, Allahu a'lam. Namun perhitungan anak, orang seperti kita, mustahil bisa bersih dari dosa lidah. Namun berusaha sekuat tenaga untuk meminimalisir suatu hal yang harus kita usahakan. Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhiri falyaqul khairan aw liyasmut." Hadis sahih Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan, hendaklah dia ucapkan yang baik-baik saja. Mirip dengan ayat tadi. Wal yaqulu qawlan sadida, ucapkan yang benar-benar saja. Ucapkan yang baik-baik saja. Au liyasmut, atau dia diam. Hadis ini adalah hadis yang sangat agung, hadis yang sangat mulia, hadis yang sangat hebat, yang dia adalah pagar lidah kalau diamalkan. Kenapa dia memagari lidah? Karena setiap apa yang diucapkan oleh lidah by pertimbangan. Harus melalui pertimbangan. Harus difikirkan dulu baru boleh diucapkan. Maka dia menjadi pagar bagi lidah. Dia menjadi pagar bagi lidah. Kenapa? Lidah tidak serampangan ngomong. Lidah tidak berbicara tanpa kontrol. Tapi dikontrol dulu. Sebelum dia diucapkan, harus dipertimbangkan baik dan buruknya. Coba lihat hadis ini. Tidak mungkin orang mengamalkan hadis ini kecuali dengan cara ketika dia berbicara, dia pertimbangkan dulu omongannya ini baik atau tidak. Kalau baik dia ucapkan, tidak dia tahan. Dan ini yang menjadikannya pagar maksiat. Pertimbangan itu. Tidak asal keluar. Tidak asal enak diucapkan. Tidak asal membuat orang lain bahagia. Tidak asal yang penting saya selamat. Tidak asal yang penting nikmat. Tapi perhitungannya adalah baik atau buruk. Dan itu kalau diamalkan, Bapak Ibu dimuliakan Allah, bisa, sangat bisa. Tidak ada yang dikatakan Rasul yang tidak bisa diamalkan. Jadi ketika kita ngomong itu tidak, jangan asal kita ingin ngomong lalu omongkan. Tapi timbang dulu, bagus nggak ini omongan, benar nggak ini, orang kira-kira sakit hati atau tidak. Ini akan membuat kita berdosa atau tidak. Kita akan membuat ini ridho Allah atau murka Allah. Seorang ulama salaf, kalau tidak salah, Abdullah bin Mas'ud mengatakan, selagi perkataan engkau belum engkau keluarkan, engkau menguasainya. Tapi kalau sudah engkau ucapkan, dia menguasai dirimu.
Nasihat pelengkap hadis ini. Kalau lidah itu, ucapan itu belum kita keluarkan, kita yang menguasai dia. Tapi kalau sudah diucapkan, dia lepas, dan dia yang akan menguasai kita. Dan bisa berbahaya untuk kita. Saking bahaya lisan, kalau seandainya tidak diperhatikan, sampai dalam bahasa Indonesia, lidahmu, harimaumu. Lidahmu adalah harimaumu, bisa menerkam dirimu. Dan kalimat ini tidak seberapa dibandingkan lidahmu adalah nerakamu. Lidahmu adalah nerakamu. Dalam ayat yang sangat masyhur di dalam surat Qaf ayat 18. Allah berfirman, "Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid." Tidak ada satu lafaz dari perkataan. Perkataan tidak ada, walau satu lafaz. Illa ladaihi raqibun atid. Melainkan atas perkataan itu akan ada raqib dan atid. Kalau tidak dicatat oleh raqib, kalau tidak dicatat oleh atid. Perkataan apapun. Kalau tidak dicatat oleh malaikat pencatat ketaatan, kalau tidak dicatat oleh malaikat pencatat maksiat dan keburukan. Ma yalfidhu min qawlin. Tidak ada lafaz yang diucapkan. Imam Ahmad bin Hanbal, ketika beliau sedang sakit yang mengantarkan beliau dengan izin Allah kepada kematian, dan itu sakit yang super sakit sudah. Tak ada sakit yang super sakit yang lebih daripada sakit yang akan mengantarkan manusia kepada kematian. Karena sakit yang paling sakit adalah sakit pada saat sakratul maut. Dan ketika sakit itu, sakit yang mengantarkan beliau kepada sakratul maut, Imam Ahmad bin Hanbal yata'awwah. Lidahnya mengucapkan kalimat ta'awuh itu kalimat yang diucapkan lidah yang menunjukkan bahwa seseorang sedang kesakitan. Kalau orang sakit kan ngomong gitu. Kesakitan. Itu ta'awuh dalam bahasa Arab. Dan ketika sedang ta'awuh itu mengucapkan lafaz sakit, lafaz kalimat bukti bahwa kalimat menunjukkan beliau sedang menahan sakit, orang di sekelilingnya membacakan ayat ini kepada beliau. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Apa yang terjadi? Beliau menahan lisannya dari ta'awuh, dari mengeluarkan kata-kata, menahan sakit tanpa suara sampai meninggal. Padahal tidak dosa. Namun akan dicatat. Dicatat ya, walau tidak dosa. Ini riwayat yang sangat masyhur dari sakratul maut Imam Ahmad. Kalau orang yang menjaga lidahnya dari ta'awuh, mengerang kesakitan, pada saat sakitnya tidak seberapa saja, itu berarti orang sudah menjaga lidah. Apalagi menjaganya pada saat sakratul maut. Sampai akhirnya nyawa beliau lepas dari tubuh. Ini membuktikan bahwa kehidupan beliau sebelumnya adalah orang yang benar-benar menjaga lidah. Dan Imam Ahmad adalah orang yang dizolimi oleh 3 pemimpin. Dizolimi oleh 3 pemimpin. 2 adik-beradik dan 1 anak. Dan tidak pernah Imam Ahmad itu mencaci pemimpin. Padahal dizolimi oleh 3 pemimpin. Tidak pernah keluar kata-kata yang di dalamnya beliau mendoakan keburukan untuk pemimpin. Maka jaga lidah kita dari menzolimi pemimpin. Hati-hati. Karena zaman kita sekarang terlalu banyak
kata-kata di bab tersebut. Anda rasa itu dulu materi yang bisa Anda sampaikan. Soal apa saja dosa lisan banyak ya. Dosa dusta, dosa ghibah, dosa namimah, qadhful muhsanat, menuding orang berbuat zina, dan bebas manusia yang suci, berbicara tanpa ilmu, menisbatkan kepada Allah padahal Allah tidak berbicara, itu ucapan-ucapan syirik, permintaan kepada selain Allah, berdusta untuk menjual dagangan, bersumpah dengan nama Allah dengan cara dusta, bersaksi persaksian yang batil. Semua ini dosa-dosa lisan yang terjadi, dan seperti yang Anda katakan tadi, dia berbahaya karena akan sering terjadi. Dianggap pekerjaan mudah, padahal dia adalah boleh jadi dosa besar, dosa yang berat. Terakhir kita tutup dengan seseorang datang kepada sahabat Nabi Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu dan minta nasihat kepada Salman Al-Farisi. Wahai Salman, ausini, berikan saya wasiat, berikan saya nasihat. Wasiatkan saya sesuatu, wahai Salman. Kata Salman Al-Farisi, la tatakallam, jangan ngomong. Jadi nasihatnya apa? Jangan ngomong. Protes dong dia. Bagaimana mungkin orang hidup nggak pakai ngomong? Kata Salman, fa in takallamta fatakallam bi khair. Kalau mau ngomong yang baik-baik aja. Kalau mau ngomong, omongin yang baik-baik saja. Ini nasihat Salman Al-Farisi, seorang yang dididik oleh Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, yang Rasul mengatakan sambil menunjuk lidah beliau, tidak akan keluar dari ini kecuali kebaikan. Tidak akan keluar dari ini kecuali kebaikan. Muridnya Salman Al-Farisi yang mengatakan kepada orang yang minta nasihat kepadanya, nasihat saya kepadamu, jangan ngomong. Orang sekarang nasihatnya, jangan berhenti ngomong. Jangan berhenti ngomong. Omongin saja. Curhat walaupun kepada dinding. Dinding curhat, ngapain? Orang itu protes dan bertanya lagi, bagaimana mungkin orang hidup nggak ngomong? Kalau ngomong, ngomong yang baik-baik saja. Wallahu a'lam. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, ini yang bisa Anda sampaikan sebagai materi pada kesempatan yang berbahagia ini. Waktu yang tersisa kita gunakan untuk tanya jawab. Silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan dan Anda punya ilmu untuk menjawabnya, Anda akan jawab. Namun kalau Anda tidak punya ilmunya, Anda diharamkan untuk menjawab. Ya. Wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Salah satu dosa lisan adalah berbicara atas nama Allah sesuatu yang engkau tidak tahu. Sambil menunggu pertanyaan datang by tulisan, suatu hari Ana memberikan kajian di kota Pekanbaru, di sebuah perusahaan, dan perusahaan itu pasti ada jam istirahat siang. Yang hadir karyawan-karyawan, mayoritasnya karyawan, ada yang dari luar juga, tapi yang mayoritasnya adalah karyawan perusahaan itu. Lalu ada pertanyaan, Ustadz, kami di perusahaan ini jam istirahat kami jam sekian sampai jam sekian. Padahal waktu zuhur sudah masuk 15 menit atau 20 menit sebelumnya. Bolehkah kami sebagai karyawan menunda pelaksanaan sholat zuhur sampai kami selesai makan siang, lalu kami, ya pokoknya kami tunda.
pelaksanaan sholat zuhur itu setengah jam lebih daripada jam masuk waktu sholat itu. Jawaban ana sesuai dengan ilmu ana katakan, sholat di awal waktu itu hukumnya afdol. Sholat di awal waktu hukumnya apa? Afdol. Dan lawan afdol bukan haram. Lawan afdol bukanlah haram. Lawan afdol tidak afdol. Ya kan? Lawan afdol adalah amal juga, amal kebaikan, namun yang tidak afdolnya. Dalam bahasa Arab, mafdul. Ini afdol, ini mafdul. Dalam bahasa kita, nggak tahu anak bagaimana. Ya, itulah, tidak afdol. Contoh, sholat sunat bagi laki-laki, yang afdolnya di rumah, tidak afdolnya. Apakah sholat laki di masjid haram? Tidak. Hanya tidak afdol. Sholat bagi wanita, termasuk sholat wajib, afdolnya di mana? Di rumah. Tidak afdolnya, bukan berarti di masjid tidak bagus. Tidak benar, tidak baik. Hanya tidak afdol. Maka sholat di awal waktu, hukumnya bukan wajib. Yang wajib adalah sholat pada waktu. Bukan di awal waktu. Itu dua hal yang berbeda. Sholat pada waktunya itu wajib. Karena kalau Anda sholat subuh jam 8, itu sudah tidak lagi pada waktunya. Kalau Anda sholat zuhurnya nanti jam 4 sore, itu bukan lagi waktunya. Itu haram. Itu dia firman Allah, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Yang mengundurkan sampai keluar waktunya baru sholat di luar waktu, itu dia yang terancam dalam ayat tersebut. Dan sepertinya ada salah seorang jamaah yang tidak terima jawaban itu. Kita bicara sesuai dengan ilmu yang kita punya. Lalu kemudian mulai mendebat, mengatakan bahwa sholat di awal waktu hukumnya wajib. Anda katakan bukan wajib, sejauh ilmu yang Anda tahu tidak wajib. Rasul pernah didatangi oleh kaum muslimin yang beriman dari luar kota. Lalu bertanya kepada Rasul SAW, ya Rasulullah SAW, terangkan kepada kami waktu sholat. Terangkan kepada kami waktu sholat. Kata Rasul, kalian di kota Madinah ini selama 2 hari. Selama 2 hari kalian berada di kota Madinah. Saya ingin terangkan kepada kalian waktu sholat, namun dengan kalian tinggal di kota Madinah dalam 2 hari ini. Jangan keluar dari kota Madinah. Sholat bersama kami selama 2 hari. Hari yang pertama, Rasul sholat semuanya di awal waktu. Hari yang kedua, semuanya di akhir waktu. Coba lihat. Setelah selesai, Rasul datang. Mana yang bertanya kepada soal waktu sholat? Datang mereka, sholat antara ini dan ini. Kalian sudah pernah sholat kemarin? Ya, itu semua awal waktu. Hari ini? Ya, itu semua akhir waktu. Sholat antara 2 waktu, hari kemarin dan hari yang sekarang. Maka, Bapak itu juga belum puas. Sepertinya dia dari orang yang memang ya rajin menjaga sholat di awal waktu, bagus, tapi hukumnya tidak wajib. Kita telah bawakan ayatnya, kita telah bawakan hadisnya, beliau juga belum juga puas dan mengatakan, Ustadz, sholat di awal waktu itu di dalam Al-Quran hukumnya wajib. Sholat di awal waktu itu di dalam Al-Quran itu hukumnya wajib. Ini kan berbicara tanpa ilmu. Mana di dalam Al-Quran hukum sholat di awal waktu hukumnya wajib? Nggak ada. Kita berani pastikan nggak ada. Nggak ada, Pak, saya bilang. Di dalam Al-Quran nggak ada. Ada, Ustaz, saya lupa ayatnya. Yang ada adalah pada waktunya itu ada. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya salat bagi orang mukmin adalah kewajiban yang ada waktu pelaksanaannya, mauquta, yang ditentukan waktunya. Waktunya ditentukan. Subuh dari sini sampai sini, zuhur dari sini sampai sini, asar dari sini sampai sini, maghrib dari sini sampai sini. Ditentukan waktunya, bukan awal waktu. Itu yang ada, Pak. Tapi Bapak itu tetap bersikeras ada di dalam Al-Quran.
Dan ini salah satu dosa lisan. Menisbatkan kepada Al-Quran sesuatu yang tidak ada di dalam Al-Quran. Anaknya ingin mengatakan, ini dosa lisan loh. Walaupun dalam bungkusan sedang membela sholat. Tapi menisbatkan kepada Allah sesuatu yang tidak ada dari Allah. Al-qawlu ala Allahi bil'in. Berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Dan berani menisbatkan kepada Al-Quran sesuatu yang tidak ada di dalam Al-Quran. Sampai akhirnya saya bilang, ini Al-Quran Pak. Ayatnya mana? Di depan kita. Ada Al-Quran. Saya lupa Ustaz. Tapi ada di dalam Al-Quran. Wallahu a'lam. Baik, pertanyaan pertama. Di zaman serba digital sekarang ini, di mana lisan sering kali bisa dikontrol. Tetapi tulisan sering kali tidak terkontrol. Mohon nasihatnya Ustaz. Mana yang lebih berat, ngomong atau nulis? Berarti lebih susah ngontrol lidah daripada tulisan. Anda nggak setuju dengan perkataan antum dan dalam pertanyaan ini. Dalam dunia digital, di zaman serba digital sekarang ini, lisan seringkali bisa dikontrol. Lisan seringkali bisa dikontrol. Tetapi tulisan seringkali tidak terkontrol. Anda nggak setuju. Anda nggak setuju. Izinkan Anda tidak setuju. Karena lebih berat nulis dibanding ngomong. Cuman omongan Anda itu tidak di media sosial. Yang di media sosial tulisan Anda. Paham yang Anda maksud? Yang Anda sedang sebar di media sosial tulisan, tidak omongan. Tapi kalau ruang lingkupnya di media sosial, lisan Anda bisa dikontrol Ustaz. Karena Anda nggak ngomong. Anda nulis. Iya, itu saya setuju. Tetapi kalau dibicarakan hukum umum, dalam hidup Anda sendiri, Anda mengatakan lisan bisa saya kontrol, tulisan yang tidak bisa, Anda nggak setuju. Karena nulis lebih berat daripada ngomong. Dan ngomong di sini tidak mesti ngomong di media sosial. Ngomong harian di pasar, bersama anak, bersama istri, bersama teman, bersama tetangga, bersama rekan kerja, bersama orang yang sedang makan bersama kita, bersama karyawan, bersama pelayan toko, dan bersama pemulung, bersama tukang minta-minta. Itu obrolan, semuanya omongan. Tidak mesti omongan itu sesuatu yang ada di media sosial. Maka tetap saja, kata-kata itu lebih sulit untuk ngontrolnya dibanding tulisan. Ya. Tulisan antum adalah kata-kata antum. Jangan anggap tulisan itu bukan kata-kata. Namun kata-kata yang diungkapkan melalui tulisan. Itu kata-kata antum. Itu kata-kata kita by tulisan. Itu juga akan dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, yang menjaga lidah dalam kehidupan harian pasti juga akan menjaga tulisan dalam media sosial. Insya Allah. Jadi kalau antum sudah berhasil ngontrol lisan, alhamdulillah. Harusnya kontrol tulisan lebih gampang. Harusnya lebih gampang. Karena lisannya dikontrol, apalagi tulisan. Namun sering sekali perdebatan di media sosial yang membuat kita nulis. Padahal kita tidak tahu siapa lawan debat. Menurut Ana ya, pekerjaan bodoh kita mau berdebat dengan seseorang kita tidak tahu dia siapa. Ini menurut Ana, Allahu a'lam. Kalau antum tidak setuju silahkan. Itu perkataan Ana, bukan perkataan firman Allah, bukan juga sabda Rasul. Boleh antum terima, boleh antum campakkan.
Boleh antum ambil lalu keluar dari masjid, campakkan tong sampah itu boleh. Itu perkataan ana. Boleh diterima, boleh tidak. Menurut ana adalah pekerjaan bodoh mau berdebat dengan orang yang kita tidak tahu siapa dia. Orangnya aja kita tidak tahu, lalu kita debat. Apain? Membuang waktu. Allahu a'lam. Harusnya mengontrol tulisan lebih mudah daripada mengontrol lisan. Namun juga di sini sekaligus bahwa manusia sekarang sering menulis di media sosial tanpa kontrol. Kenapa? Karena itu tadi. Kalau tulisan saja sudah tanpa kontrol, maka lisan pun akan tanpa kontrol. Ustaz, bagaimana menanggapi tetangga yang buruk? Padahal kami sudah baik kepada tetangga itu. Tugas kita adalah berbuat baik kepada tetangga dan tidak berbuat buruk kepada tetangga. Bukanlah tugas kita harus menjadikan tetangga itu berbuat baik kepada kita dan tidak berbuat buruk kepada kita. Tidak. Sekali lagi, tugas kita adalah berbuat baik kepada tetangga dan tidak berbuat buruk kepada tetangga. Itu tugas kita. Dan bukanlah tugas kita, tetangga itu harus berbuat baik kepada kita dan tidak berbuat buruk kepada kita. Itu bukan tugas kita. Jelas Anda rasa apa yang Anda ucapkan? Tugas kita adalah diri kita sendiri. Soal orang bagaimana ke kita, itu bukan tugas kita. Adapun tugas kita terhadap apa yang terjadi kepada kita baik tetangga, melalui tetangga, tugas kita adalah berterima kasih dan bersabar. Berterima kasih kalau dia berbuat baik dan bersabar kalau dia berbuat buruk. Dan itu tugas kita kepada seluruh manusia yang kita bermuamalah kepadanya, salah satunya adalah tetangga. Hindari tujuan Anda berbuat baik kepada tetangga agar tetangga itu berbuat baik kepada dirimu. Hindari. Kita sengaja nih berbuat baik sama tetangga itu agar dia juga berbuat baik kepada kita. Hindari. Anda ingin berbuat baik kepada tetangga, tujuannya adalah ingin dekat kepada Allah, ingin dicintai Allah, ingin pahala Allah, ingin surga Allah, ingin dimaafkan Allah. Namun, perbuatan baik kita kepada seseorang, jangan tujuannya adalah agar orang itu berbuat baik kepada kita. Kalau itu tujuannya, maka perbuatan baik kita adalah ingin dapatkan gantinya dari orang lain. Tidak boleh. Yakinlah bahwa setiap manusia yang bermuamalah bersama manusia pasti tidak akan bisa lepas dari keburukan orang kepada dirinya. Pasti tidak pernah lepas. Siapapun yang bermuamalah dengan siapapun, dia tidak akan pernah lepas dari mendapatkan aniaya dari orang tersebut. Maka yang benar adalah bersabar. Dan kalau bisa, maafkan. Kalau bisa, maafkan. Tidak wajib memaafkan, tapi kalau bisa memaafkan, lebih afdol. Dan hidup akan semakin lapang kalau rajin bersabar dan memaafkan. Ustadz, apakah dosa kita yang telah menggibahi dahulu dan yang kita gibahi bukan orang muslim akan diambil juga pahala dari kita?
Allah alam nggak tahu. Tapi menzolimi orang lain terlarang dalam agama kita. Namun pertanyaannya di sini adalah, apakah dia juga akan mengambil pahala kita? Itu yang Anda tidak tahu. Wallahu alam. Ustaz, apakah dengan bertaubat atas ghibah terhadap orang lain itu akan diampuni pahalanya dan tidak diambil pahalanya di akhirat? Kalau kita bersalah kepada orang lain, kita akan bayar. Kalau dia tidak maafkan, tetap akan bayar. Karena taubat kita antara kita dengan Allah, belum dengan dia. Dengan dia adalah maaf atau tidak. Jadi kalau kita sudah bertobat pun Ustadz, itu akan diambil. Ya, kalau dia tidak maafkan. Dan itulah efek buruk dari berbuat salah kepada orang lain. Tidak ada. Efek buruknya adalah dia bisa mengambil pahala kita, dan dia dengan dalam agama dibolehkan tidak memaafkan. Karena memaafkan itu dianjurkan, bukan diwajibkan. Dianjurkan. Kalau dianjurkan berarti tidak memaafkan boleh. Maka kalau ada orang ngomong kepada saya, kamu akan saya tuntut di akhirat. Boleh. Boleh. Bukanlah hal yang haram dalam syariat, kita ingin nuntut orang yang berbuat jahat kepada kita di akhirat. Maka efek buruk berbuat salah kepada manusia adalah orang itu tidak wajib untuk memaafkan kita. Yang kita ingin dimaafkan, tapi dia tidak wajib untuk memaafkan. Tapi kan saya sudah taubat Ustaz, antara engkau dan Rohmu. Sama dia, maaf atau tidak? Oleh karena itu, yang benar, penzoliman kepada manusia, minta maaf. Minta dihalalkan. Bahasa Rasul, minta dihalalkan. Sehingga berubah hukumnya menjadi haram yang pernah kita lakukan, menjadi halal karena dihalalkan oleh orang yang dizolimi. Hadis sahih Nabi SAW mengatakan, Imam Bukhari, barang siapa yang punya kezoliman terhadap saudaranya, falyatahallalhu minhul yaum. Hendaklah minta halalkan dari saudaranya itu sekarang di dunia ini. Qabla an ya'tiya qabla an la yakuna dinar wala dirham. Sebelum datang hari di mana tidak ada guna dinar dan dirham. Akan tetapi ketika kita telah bertaubat antara kita dengan Allah, kalau diterima, selesai. Jadi kalau kita berbuat dosa kepada manusia, itu dosa kita dua sebenarnya. Dosa kita kepada dia dan dosa kita kepada Allah. Taubatnya membenahi antara kita dan Allah. Apakah termasuk, pertanyaan terakhir pada kesempatan yang berbahagia ini, apakah termasuk candaan dalam berakidah dengan bersolawat dan berzikir dinyanyikan dan diiringi musik? Apakah orang yang bersolawat diiringi musik dan atau dinyanyi-nyanyikan, mereka sedang bercanda? Kalau untuk candaan dan ketawa-ketawaan, ya. Boleh jadi ada orang yang berzikir tapi jogetnya joget untuk orang tertawa gitu. Dia bercanda. Tapi ada juga orang yang bersalawatnya serius, tapi dinyanyikan, dilagukan, diiringi musik. Ini bukan candaan, tapi cara beribadah yang tidak benar. Mencampur aduk antara hak dan batil yang dilarang oleh Allah di dalam Al-Quran. Wala talbisul haqqa bil batil. Lagu dan nyanyian diharamkan. Lalu bagaimana mungkin salawat dilagu-lagukan? Dicampur aduk antara hak dan batil. Namun, masalah ini terjadi karena sebahagian kaum muslimin
meyakini lagu itu tidak haram. Lagu itu apa? Tidak haram. Akhirnya mereka lakukan sholawat. Justru itu bukti cinta menurut mereka. Dalam keyakinan mereka, bukti cinta. Jawaban kita kepada mereka, bukankah Anda pengikut Imam Syafi'i? Cari Imam Syafi'i bersalawat pakai lagu. Bukankah Anda pengikut Abu Bakar dan Umar? Cari Abu Bakar dan Umar bersalawat pakai lagu dan musik. Nggak akan ketemu. Karena antara nyanyian dan kesolehan, dua hal yang terpisah. Dari zaman Rasul sampai sekarang. Antara nyanyian dan kesolehan, dua hal yang terpisah. Abdullah bin Umar mendengarkan suara seruling. Beliau menutup telinganya sambil bertanya kepada pembantunya, sudah hilang belum suaranya? Sudah, baru dilepas. Abdullah bin Umar. Dalam hadis yang sahih, Hasan, riwayatnya Hasan, Rasulullah SAW bersabda, sautani mal'unatani. Sautani mal'unatani. Ada dua suara yang terlaknat. Ad-niyahatu indal musibah. Suara niyahah pada saat musibah. Teriakan histeris. Pada saat musibah. Wal mizmar inda ni'mah. Dan suara seruling. Pada saat sedang dapat nikmat. Rasul bersabda, sautani mal'unatani. Dua suara yang terlaknat. Bagaimana mungkin itu halal? Nabi mengatakannya terlaknat. Wallahu ta'ala alam. Jadi sekali lagi, saudara-saudari kita yang bersalawat dengan dinyanyikan, kalau memang tidak untuk membuat tawaan, maka sebenarnya mereka tidak bercanda. Bahkan justru mereka ingin membuktikan kecintaannya melalui salawat yang dinyanyikan. Namun cara yang salah. Karena tidak ada di dalam agama kita kebolehan bernyanyi, dan tidak pernah diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan yang sahih dari pendapat yang ada dalil-dalilnya dan didukung oleh perkataan para ulama yang sangat banyak bahwa nyanyian itu hukumnya haram, maka tidak akan mungkin ibadah dengan cara yang haram. Namun karena sebahagian kaum muslimin mengambil fatwa dari sebahagian ulama yang membolehkan nyanyian, akhirnya ini yang terjadi. Sampai sini pertemuan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala menjadikan amal kita ini amal yang mendekatkan kita kepada Allah dan menjadikan dosa dan kesalahan kita diampunkan di yaumil hisab. Dan semoga Allah mengukuhkan kaki kita agar kuat dan tidak terjatuh dan tergelincir pada saat berjalan di atas sirat. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.